Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits Kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang agung ini, marilah kita bersyukur pada Allah Jalla wa Az yang telah memberikan kepada kita nikmat yang demikian banyak. Terlebih nikmat iman, nikmatul Islam, wassuluk ala sunnah. Dan ini adalah keutamaan dari Allah Jalla wa Ala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh yang mengikuti jalan beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah, di antara keindahan Islam, min mahasini hadzal din, agama Islam adalah dinun, agama yang wasat, yang pertengahan, bainal ghuluwi wal jafa. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami menjadikan kalian menjadi umatan wasata, umat yang adil, yang jauh dari al-ghulu wal jafa. Maka setiap orang yang masuk ke dalam agama ini, kemudian mempelajari agama ini, dan dia melihat apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan mendapatkan keindahan itu. Agama Islam adalah agama yang wasat di dalam akidahnya, agama yang adil di dalam ibadahnya, demikian pula dalam muamalah dan di dalam akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk memuliakan orang-orang yang Allah muliakan, mencintai orang-orang yang Allah cintai seperti para nabi dan rasul. Namun juga melarang umat ini untuk melampaui batas di dalam menyanjung, di dalam memuliakan mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana Abdullah faqulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas terhadap Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, saya hanyalah hamba, abdun. Faqulu, maka katakanlah tentang saya, Abdullah, saya adalah hamba Allah yang tidak berhak untuk diibadahi, tidak memiliki hak uluhiyah, tetapi kita harus meyakini beliau adalah rasulnya. Faqulu Abdullah wa rasuluh, katakanlah aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah,
Itu pula yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk disampaikan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Qul, katakanlah wahai Nabi kepada seluruh manusia, innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Makan, minum, sakit, manusia biasa, tidak memiliki hak untuk diibadai, tidak menciptakan, tidak menghidupkan, tidak mematikan. Ana basyarun mithlukum. Tetapi kita meyakini beliau adalah orang yang mulia. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Beliau adalah Rasul, beliau adalah utusan Allah. Annama ilahukum ilahu wahid, yang menyampaikan bahwasanya satu-satunya ilah adalah Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam akidah, agama Islam adalah agama yang wasat. Demikian pula di dalam muamalah, agama Islam adalah agama yang wasat. Dahulu orang-orang Yahudi ketika mendapatkan istri-istri mereka dalam keadaan haid, maka istri-istri mereka jauhkan dari mereka sejauh-jauhnya, dikeluarkan dari rumah ibarat kuda yang mereka miliki, tidak didekati dan tidak disentuh. Adapun Nasara berbeda dengan orang-orang Yahud. Mereka mendekati istri-istri mereka sebagaimana layaknya wanita-wanita yang sedang dalam keadaan suci dan dalam keadaan tidak haid. Adapun Islam adalah dinun wasatun, agama yang wasat, agama yang pertengahan. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam tidur bersama Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan beliau haid. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan Aisyah haid. Yaqra'ul Quran, Nabi alaihi salatu wasallam yaqra'ul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim fi hijri Aisyah radhiyallahu taala anha, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ana haidun, dalam keadaan saya haid. Demikian kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka bersyukurlah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah atas nikmat Allah azza wajal yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Dimudahkan untuk mengenal agama yang wasat ini, mengenal agama yang mulia ini, mengenal agama Rasul alaihi salatu wassalam yang demikian indah, yang diantara keindahannya agama ini adalah agama yang adil, agama yang wasat. Dan ketahuilah, adalah iblis berusaha untuk menyimpangkan kaum muslimin dan juga seluruh manusia untuk melampaui batas, melanggar dari batasan-batasan keadilan yang telah digariskan oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya. Betapa banyak manusia sesat, di antara sebabnya adalah karena al-ghulu, melampaui batas dari apa yang telah digariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sabda-sabda beliau melarang kita dari melampaui batas, dari al-ghulu. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Perintah ini memanggil ahlul kitab, namun kita masuk di dalamnya. Kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menetapi jalan keadilan dan tidak melampaui batas. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika haji wada, haji perpisahan, ketika Nabi alaihi salatu wassalam akan melempar jumrah, beliau alaihi salatu wassalam memegang beberapa kerikil, 7 butir kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah. Kerikil yang kecil, tidak besar, tidak pula terlalu kecil. Sembari beliau membolak-balikkan kerikil pada jari-jari beliau, tangan beliau, beliau mengatakan, amsala hadza farmu wa iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dengan sembari memegang kerikil-kerikil tersebut, beliau mengatakan, amsala hadza farmu, dengan kerikil-kerikil sebesar inilah hendaknya kalian melempar. Wa iyyakum wal ghulu, dan jauhilah dari sifat ghulu, melampaui batas, termasuk di dalam ukuran batu itu. Iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sifat melampaui batas. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu, karena sungguh
telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Al-ghulu, melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, al-yahud binasa karena sifat ghulu. Demikian pula Nasara binasa karena sifat ghulu. Yahud mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Nasara mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anaknya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kelompok-kelompok Islam yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan terjatuh kepada kebinasaan karena sifat ghulu adalah orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij yang mereka sesat di dalam babul iman dan juga sesat dalam masalah-masalah yang lain. Orang-orang Khawarij mengatakan al-imanu qaulun wa i'tiqadun wa amal. Mereka mengatakan iman adalah ucapan, keyakinan dan amalan, sama seperti ucapan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sama, mengatakan iman itu adalah keyakinan, i'tiqad, qaul, ucapan dan amalan. Tetapi orang-orang Al-Khawarij mengatakan bahwasanya iman la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak pula berkurang. Sebagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah ya'taqidun, meyakini bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Adapun orang-orang Khawarij, mereka mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang dengan itu mereka kemudian menghukumi orang-orang yang melakukan amalan-amalan kabair, dzunub, dosa-dosa besar, yukaffirunahum. Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Az-zani kafir, orang yang berzina kafir kata mereka. Orang yang melakukan zina kafir, yang meminum khamr kafir, yang durhaka kepada orang tua kafir, pelaku dosa besar indal Khawarij, di kalangan orang-orang Khawarij kafir. Ghulu, melampaui batas. Dan di antara akibat dari sifat ghulu ini adalah tindakan-tindakan yang menjadikan sebab kerusakan di muka bumi ini. Qatalu Utsman ibn Affan, membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahkan meyakini bahwasanya membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah ibadah al-jihad fi sabilillah. Demikian dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam al-Khariji, seorang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib, meyakini kekafiran Ali bin Abi Thalib, padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah afdalun nas di zaman tersebut. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar dan Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah afdalun nas, manusia yang paling afdal, ahlul jannah, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, dan beliau adalah menantu Nabi alaihi salatu wassalam, dan ahlu sunnah meyakini keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Namun coba perhatikan apa yang menimpa Abdurrahman bin Muljam dengan keyakinan yang melampaui batas ini. Dengan keyakinan yang melampaui batas ini, betul seperti apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, telah binasa orang-orang sebelum kalian dengan sebab ghulu. Dengan sebab ghulu, berbalik keyakinannya. Orang yang seharusnya dia yakini sebagai afdalun nas, dia yakini sebagai orang yang paling jelek. Amalan yang itu adalah ifsadun fil ardi, merusak di muka bumi, dia yakini sebagai jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, maka mari kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala minal ghulu, dari melampaui batas. Dan ini semuanya adalah perkara yang telah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Islam dan berusaha meniti Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga selamat dari sifat ghulu wal jafa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab agar kita selamat dari al-ghulu, melampaui batas, agar selamat kita dari kerusakan-kerusakan orang-orang yang melampaui batas, adalah dengan at-tamassuk bil kitabi wa sunnah
berpegang dengan Alkitab was sunnah. Fa inna fihima najatun. Pada keduanya Alkitab was sunnah ada keselamatan. Alkitab was sunnah dengan pemahaman salafun salih. Kita senantiasa menimbang apakah ucapan kita sesuai dengan Alkitab was sunnah, sesuai yang difahami dengan pemahaman sahabat atau tidak. Demikian pula ucapan kita, perbuatan kita, agar kita senantiasa berada di atas agama yang lurus ini. Banyaklah berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar diberi petunjuk siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, jalan yang adil. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah suatu saat membuat garis yang lurus, kemudian beliau mengatakan, hadza siratullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus, jalan yang adil, jalan yang lurus. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membuat garis-garis di sebelah kanan dan kiri garis lurus tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, hadhis subul. Inilah jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang mengantarkan kepada al-ghulu wal jafa. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, pada masing-masing jalan itu ada syaitan yang menyuruh manusia untuk mengikuti jalan tadi. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita keselamatan dan senantiasa memberikan kepada petunjuk atau memberikan kepada kita petunjuk untuk senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.